Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Asikal Fajrul dengan NPM 10070122081. Di sini saya ingin memberikan suatu kajian mengenai disiplin ilmu agama Islam yang berkaitan dengan dunia pertambangan, di mana hal tersebut untuk memenuhi syarat tugas dari PAI semester 7 yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bapak Andrianto STMT. Kemudian langsung saja, dalam agama Islam, dalam ajaran Islam ini, pengelolaan pertambangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi dan juga teknis semata, melainkan sebagai amanah dan juga ibadah yang diatur oleh prinsip-prinsip atau syariat ajaran Islam, sehingga hal tersebut telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, di mana ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, termasuk diantaranya yaitu barang tambang, merupakan anugerah dan hak bersama untuk umat manusia yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dari konsep kepemilikan sumber daya tambang tersebut dalam Islam dibedakan antara yang tergolong sebagai kepemilikan umum atau al-ammah dan kepemilikan individu, di mana untuk barang tambang yang besar seperti bahan galian emas, perak, minyak, dan lain-lainnya itu merupakan kepemilikan umum yang pengelolaannya menjadi wewenang negara atau yang disebutkan tadi sebagai kepemilikan umum al-ammah. Nah, hal tersebut berlandaskan juga dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau mengatakan bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan juga api, berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud. Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan bahwa hasil dari pertambangan tersebut didistribusikan secara adil. Kemudian, dari sisi ekonomi, aktivitas pertambangan dalam Islam harus tersebar dan juga harus terbebaskan dari unsur riba, kemudian ketidakpastian yang merugikan, dan eksploitasi. Setiap transaksi dan akad yang terkait seperti sewa lahan atau kerjasama bagi hasil itu perlu transparan dan juga adil. Selain itu, terdapat kewajiban zakat atas hasil tambang yang diatur berdasarkan jenisnya. Untuk barang tambang seperti emas dan juga perak yang diperoleh melalui usaha penambangan itu dikenakan zakat sebesar 2,5% setelah mencapai nisab dan juga haul. Nah, sementara itu untuk barang temuan atau harta karun, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada rikas atau harta karun atau barang temuan itu ada zakat 1/5, yaitu 20%, berdasarkan hadis riwayat
Bukhari Muslim. Nah, zakat ini berfungsi sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pembersih harta yang selaras dengan syariah dalam menjaga harta. Sehingga dunia pertambangan atau ilmu pertambangan yang dimiliki oleh sebagai umat manusia perlu dikelola dengan baik. Sehingga agama Islam atau ajaran Islam telah mengajari kepada kita semua untuk mengelola lingkungan pertambangan dengan baik, dengan syariat-syariat yang telah diajarkan. Tentunya itu akan memberikan suatu dampak yang positif baik terhadap lingkungan, kemudian terhadap kita sebagai hamba Allah. Sekian dari kajian ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.